Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa. Saya percaya kita semuanya siap untuk sama-sama memuji, menyembah dalam waktu yang beberapa saat ke depan ini. Mari saudara kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar dalam sesi Menara Doa ini satu kerinduan hati kami. Beri hati buat setiap kami untuk bisa berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan juga ya Tuhan bicara buat setiap kami secara pribadi. Kuatkan, teguhkan hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami rindu ya Bapa. Engkau lawat lagi ya Tuhan. Engkau lawat sekali lagi ya Tuhan. Engkau curahkan ya Tuhan Roh Kudus. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Engkau kami puja, kami sembah sebagai Raja kami yang oh ya labakasini milabalabala. Mari buka suaranya saudaraku. Mari kita datang kepada Yesus. Sembah Dia, beri hati mau menyembah Dia. Oh ya labakasini milabalabala. Tuhan Yesus, jamah siap hati kami, jamah siap pikiran kami, jamah siap anak-anak-Mu semua yang sudah hadir di Menara Doa. Yes, biar Engkau memperbaharui roh kami, perbaharui pikiran kami Yesus, perbaharui hati siap kami. Oh ya labakasih ya labala. Buka suaranya saudara. Sembah Dia, sembah. Buka. Oh ya labakasih ini labala. Datang pada Yesus. Yesus kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh haleluya, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Mari dari awal katakan Yesus kami puja, haleluya. Yesus kami puja. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji. Mari sembah Dia, saudara. Buka suaranya, masuk hadirat duit katamu. Sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Tuhan Yesus. sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya. Yesus. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Sembah Dia, saudara. Kita beri yang terbaik, nyanyian pujian buat Yesus. Oh, Kau hadir di sini, Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Ini pujian kami ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Sembah Dia, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu. besar dan layak dipuji. Mari angkat tangan bersama Dia. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises, oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan Yesus, terimalah penyembahan ini ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu Tuhan. Oh ya lah makasih, sembah Dia saudara. Tuhan Yesus, oh ya lah makasih, masuk hadiratnya saudara. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, Tuhan, oh ya lah Tuhan di mana doa ini. Oh ya lah makasih, siapa badoi. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
and greatly to be praised. Yes, Lord. Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, saudaraku. Panggil Yesus. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuhan. Aku menyembahmu ya Tuhan. Kami sujud di kakimu. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord.
are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. And angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa saat ini. Di menara doa ini ya Tuhan, satu yang kami minta Tuhan, bawa kami lebih lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Jamah kami lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Tuhan tahu kami. Satu yang kami minta Tuhan, beri hati buat kami bisa nyembah lebih lagi Yesus. Ya Kudus. Oh lah bakasih. Oh ya lah bakasih. Mari saudaraku, sembah, datang pada Yesus. Beri kami hati. Dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu.
wanita yang datang mengurapi. Haleluya. Rindu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu penuhi kami semua, di situ ada mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Kami sepakat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Tuhan, lewat menara doa ini banyak hal Tuhan sudah perbuat. Lewat menara doa ini banyak hal Kau sudah perbuat. Engkau sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Engkau lakukan mujizat-mujizat dan terobosan. Engkau mengubah setiap kami. Engkau membukakan sesuatu hal-hal yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, lewat menara doa ini kami dibawa makin kenal Tuhan Yesus, makin mengasihi Tuhan, makin mengenal ya Tuhan pewahyuan kebenaran firman-Mu. Hari ini Yesus aku berdoa, beri iman ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara yang sakit sekarang, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Apapun sakit penyakit saudara hari ini, terima kesembuhan dari Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang lemah ya Tuhan, sedang putus asa ya Tuhan, sedang bersedih, mereka yang kehilangan ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, beri ya Tuhan kekuatan, penghiburan Tuhan, buat terobosan buat anak-anak. Beri kami ya Tuhan hati yang percaya, mujizat itu masih ada, mujizat masih ada. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mereka yang melayani ya Tuhan di kota-kota di Indonesia, di pedesaan ya Tuhan, mereka yang melayani ya Tuhan di luar negeri Tuhan Yesus. Aku angkat tanganku Yesus, di hadirat-Mu ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi siapa hamba-hamba-Mu ini Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan roh hikmat pewahyuan buat mereka. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bisa digembalakan dalam nama Yesus. Tuhan, sertai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan tanda ajaib, dengan mujizat-Mu ya Bapa. Beri sehat, kuat, umur panjang buat mereka. Terima kasih Yesus. Lawat bangsa kami Indonesia Tuhan, lawat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pandemi COVID sudah mereda. Biar pandemi COVID ini berlalu dalam nama Yesus. Tuhan, pencurahan Roh Kudus-Mu, Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Oh ya la makasih bila bala. Tuhan, curahkan ya Tuhan, dari kota ini ya Tuhan sampai ke kota-kota lain, sampai ke ya Tuhan Amerika ya Tuhan, Eropa, kembali ke Yerusalem. Terima kasih Yesus. Ada doa pujian penyembahan bagi-Mu Yesus. Api doa, api doa, api doa. Sembah terus saudaraku. Tuhan, beri api doa pujian penyembahan. Pemulihan pondok Daud terjadi.
Ulah bakasih bala-bala-bala. Permudah siapa anak-anakmu masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Permudah siapa hamba-hamba-Mu masuk hadirat-Mu Yesus. Yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih saat-saat indah di menara doa ini. Kami rasa kami dekat dengan Tuhan. Kami rasakan kedekatan kami dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saudaraku, saya ingin bagikan lagi tentang doa, saudaraku, tentang doa. Ya, berdoa itu seharusnya jadi prioritas ya di dalam kehidupan kita. Berdoa juga kita harus bisa tentukan waktunya, tempatnya untuk berdoa, saudaraku. Lalu saudara mulai coba untuk usahakan punya pola-pola, ya kan, doa pribadi, gimana polanya. Lalu saudara, ini penting, saudaraku, ya kan, saya ingin sharingkan tentang doa. Kapan seharusnya kita berdoa? Saya kasih judul, kapan seharusnya kita berdoa? Ya, Alkitab katakan 1 Tesalonika, ya kita berdoa setiap waktu. Saudaraku, setiap waktu kita berdoa seharusnya. Tetapi paling tidak, saudara, dalam 2 hari ini saya akan bagikan tentang doa. Kapan seharusnya kita berdoa? Kita pakai, saudara, kita belajar dari kehidupan doa Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, kenapa kita harus pakai teladan doa, teladan kehidupan doa daripada Tuhan Yesus? Karena saudara, kita lihat di sini, ya. Kalau kita pikir ulang, kita renung, mengapa Yesus tidak pernah gagal? Kenapa Yesus tidak pernah gagal ketika dia hidup sebagai manusia, saudaraku? Karena dia tidak pernah gagal untuk berdoa. Kalau kita selalu gagal untuk berdoa, kita gagal untuk berdoa, ya, secara pribadi, bersama-sama di menara doa, saudaraku, maka kita merencanakan untuk gagal. Jadi yang namanya doa itu harus direncanakan, saudaraku, dan tidak boleh gagal rencana ini, ya kan, saudara. Jangan ditunda, saudara. Kalau doa harus ada waktunya tepat, saudara, buat ini. Nah,
Tapi tepatnya tuh gimana? Kapan kita harus berdoa? Hari ini kita bahas 3 hal. Pertama, kita harus berdoa sebelum mengambil keputusan yang penting. Ya, kita lihat Yesus, sebelum Yesus, ketika Yesus hendak memilih murid-murid atau sahabat-sahabat terdekatnya, Yesus berdoa memohon petunjuk dari Bapaknya. Kita bisa lihat dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13, saudaraku. Ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-murid kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya siapa? Rasul. Saudara, coba saudara mulai kalau mau ambil keputusan penting, berdoa. Berdoa sampai saudara dapatkan ke satu keyakinan. Ya, keyakinan dari mana? Damai sejahtera. Karena gini saudara, ya, itu ada istilahnya the pace of grace. Jadi ada kecepatan pace. Saudara, saudara harus tahu hidup kita harus dalam anugerah, dalam kasih karunia. Nah, ukuran daripada kasih karunia ini, pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Itu kita lihat dari damai sejahtera. Ketika saudara ambil keputusan dan jalanin keputusan itu, di sini tuh seperti tidak ada damai sejahteranya. Entah itu khawatir, entah itu takutnya, entah bimbangnya, tertekannya, hilang sukacitanya. So harus berhenti nih. Di situ tidak ada damai sejahtera, di situ tidak ada kasih karunia. Jadi yang pertama-tama saudara ini penting kita belajar dari Yesus. Ya, sebelum saudara mau rencana untuk mungkin yang mau masuk sekolah, masuk universitas, coba doa dulu. Saudaraku, saudara mau merencanakan pernikahan, coba cek. Kita sudah belajar gimana. Saudara yang mau membuat satu bisnis yang baru, coba doa dulu saudaraku. Ya, berbisnis tuh bagaimana, jalankan bisnis tuh gimana. Saudara harus belajar dan sekarang tuh banyak informasi. Kalau kita mau belajar, saudara, itu banyak sekali. Saudara sarana nggak kayak dulu harus beli buku ini. Sekarang saudaraku lewat YouTube kita bisa belajar banyak hal. Ini dunia internet. Kita bisa pilih, kita bisakan jadi apapun. Saudara, doa. Saudara, doakan. Saudara sudah kuasai, doakan. Saudaraku ya. Ya kan kalau mungkin saudara mau beli rumah gitu. Gimana? Karena kita tidak tahu hari esok. Kalau kita doakan ada damai sejahteranya. Sebenarnya kita sedang menyerahkan masalah. Ya kan? Memindahkan dari kita pindahkan ke tangan Tuhan kalau kita sudah berdoa. Katakan amin saudara. Nah, dalam Yesaya 48 ayat 17 kita baca sama-sama sini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang apa? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah atau profit, ya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat ini saudaraku, ya kalau bahasa Indonesia itu lebih luas ya, faedah. Dalam bahasa Inggris profit, saudaraku. Profit udah kaitan dengan loss, keuntungan, ya. Tuhan kita ini bukan cuman Allah yang menciptakan alam semesta, tetapi Tuhan juga saudaraku adalah seperti CEO, direktur utama. Saudara yang bisa ngerti bagaimana menjalankan usaha, yang bisa dapatkan manfaat, keuntungan, profit. Ini janji Tuhan, saudara, dalam Yesaya 48:17. Oleh karena itu pentingnya saudara doa. Doa, duduk sebentar, ngomong sama Tuhan. Katakan amin saudara. Nanti dia akan berikan kita. Karena waktu kita berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Ya, ketaatan kita melakukan perintah Tuhan menyebabkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Hari Minggu saya bagikan apa yang menyebabkan ikan-ikan itu bisa kumpul di sekitar perahu Simon Petrus. Dan apa yang menyebabkan Petrus bisa mendapatkan ikan? Karena dia mendapat firman dan dia lakukan firman. Roh Kudus bekerja, kumpulkan semua ikan dan dia bisa tangkap. Saudara Kristus, nah saya ingin bagikan kepada saudara, waktu saudara berdoa, ini adalah kehendak Tuhan. Ayo diskusikan sama Tuhan. Saudara, Tuhan tuh mau kalau ada apa-apa, mau apa-apa,
Ayo duduk bareng dulu, bicara sama dia, bahas sama-sama dengan Tuhan. Seperti yuk kita bahas sama dia. Dia adalah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini bilang, aku akan mengajar engkau. Ya kan, aku akan mengajar engkau tentang apa yang akan bisa mendapatkan keuntungan, dan aku akan tuntun hidup kamu. Jadi saudara, pentingnya nih doa. Saudara, ini pentingnya berdoa. Saudara bahas sebelum saudara mau memperkerjakan seseorang sebagai karyawan, saudara mau membentuk kemitraan atau partner bisnis, merumuskan rencana, menginvestasikan uang saudara, coba duduk dulu, bahas sama Tuhan. Selesai saudara berdoa, mungkin saudara teringat seseorang yang rohani, yang punya hikmat, ada kebijaksanaan, penuh Roh Kudus, ngerti firman. Saudara bisa omong kalau orang ini adalah orang yang dekat, dan saudara bisa percaya untuk saudara bisa, ini loh rencana saya. Mungkin dia bisa kasih nasihat secara rohani, secara profesionalnya. Lalu doa bareng. Saya percaya, saudaraku, sebagaimana firman Tuhan katakan, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, kehilangan sukacita, stres. Kenapa? Nah ini, karena dia jalan. Ya kan saudara? Di jalan yang Tuhan tidak ingin dia tempuh di sana. Sehingga tidak ada damai sejahtera. Di mana tidak ada damai sejahtera, di situ tidak ada kasih karunia. Kita kan butuh kasih karunia, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin, akui Tuhan. Kapan kita bisa mengakui Tuhan dengan segenap hati kita? Kapan kita tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri? Ketika saudara mulai berdoa. Katakan amin saudara. Yesus sendiri sebelum dia mau mengajak si saudara partnership, ngajakin partnership, kemitraan untuk melakukan visi tugas daripada Bapa. Ayo join sama-sama. Dia doa dulu, siapa orang-orangnya. Termasuk saudara itu lengkap banget. 12 murid. Semuanya saudara membantu Yesus menyelesaikan daripada apa? Kehendak Bapa. Selesai. Termasuk Yudas. Yudas juga orang yang dipakai. Kalau tidak ada Yudas, Yesus gak naik ke salib. Selesai, ini semua luar biasa semuanya. Itu di dalam kadang-kadang ya seperti kayak masak yang nggak semuanya harus ada yang manis. Kadang ada yang pedasnya campur, ada yang asam, ada yang asin, semua campur jadi makanan yang nikmat. Itulah Yesus. Dia pilih, Bapa tahu, dia minta. Yang kedua, kapan kita harus berdoa? Kita lihat Yesus, saudaraku. Kita berdoa setelah kita mengalami apa? Sukses. Kemenangan, berkat. Tadi kan rencana nih. Kita mau ambil keputusan penting, kita doa. Setelah doa, sukses nih. Kadang-kadang orang setelah sukses, setelah menang, setelah dapat berkat besar, lupa sama Tuhan. Udah gak ada lagi waktu. Saya mau kasih tahu saudaraku, ini penting. Kita belajar dari Yesus. Ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2, mari kita akan baca sama-sama saudaraku di sini. Perhatikan sini. Kita belajar dari firman, saudara. Kalau saudara ngerti firman, punya pengetahuan firman, ada pengertian, lalu ada pewahyuan, dahsyat. Dahsyat. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada siapa? Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudara tahu gak nih apa artinya ayat 1 sampai ayat 3 ini? Saudara, Yesus sukses di Yudea, sudah sukses. Tapi apa terjadi? Banyak orang pada ikut, banyak orang dibaptis walaupun Yesus tidak baptis. Bahkan lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dahsyat sekali.
Saudara sini, Yesus tuh harusnya kan ya bikinlah satu gereja besar. Ya kan nikmatilah suksesnya di sana. Yes, enggak, tinggal ke Yudea. Dia pergi kemana saudara? Kembali ke Galilea. Lihat lagi sekarang. Lebih jelas lagi di sini. Markus 6 ayat 44 sampai 46. Saya akan jelaskan saudaraku. Ini pentingnya doa setelah kita mengalami sukses besar. Berkat besar. Kita baca 1, 2, 3. Yang ikut makan roti itu 5.000 orang laki-laki. Yesus ini sudah sukses bikin mujizat. Waduh, kalau bikin mujizat 5 ketur roti 2 ketur, pasti popularitasnya tuh naik saudaraku. Oh, segala macam ini naik. Mujizat 5.000 orang laki-laki bisa makan. Kenyang, tidak termasuk perempuan. Nah, ini gaungnya. Waduh, menyebar kemana-mana. Saudaraku, tapi apa yang dibuat? Pertama, Yesus berhasil sebagai rabi, punya murid banyak. Yang kedua, berhasil buat mujizat, namanya melambung lagi. Tapi apa yang Yesus buat? Ayat yang 45 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak apa? Pulang. Ayat 4, baca keras. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudaraku, jadi Yesus seolah gak nikmatin suksesnya, gak nikmatin popularitasnya. Dia sendiri, dia doa. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Yesus itu ngerti bahwa sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah apa saudara? Perjalanan untuk melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, oleh karena itu saudara, Yesus berdoa, dia doa kepada Bapa. Supaya apa? Tuntutan, tekanan, harapan banyak orang tidak mengalihkan fokusnya, tidak menggagalkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Apa panggilan Yesus sebenarnya? Mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa manusia. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku, satu hari saya dapetin pengertian begini. Waktu saya khotbah saudara di satu pertemuan yang cukup besar, hadirat Allah kuat. Respon orang-orang yang dengar khotbah ini saudara luar biasa. Lalu saya tuh terbiasa kalau habis selesai khotbah, kan ada banyak orang tuh mau salaman, atau misalnya orang mau kumpul minta didoakan dan sebagainya. Ini di satu tempat, bukan di gereja. Saya melayani di luar, bukan di gereja. Lalu Roh Kudus bilang, habis khotbah langsung check out, langsung lari, nggak usah ketemu orang. Kenapa ya? Di situ saya kita dapat pengertian. Supaya kamu tuh jangan dengerlah kata-kata sanjungan untuk saat itu. Aku gak mau. Wah, khotbahnya ini, terima kasih ya gini. Walaupun itu bisa menguatkan saya, tapi untuk saat itu Tuhan bilang gak usah keluar, gak usah ini kan. Saudaraku Kristus, kadang-kadang kalau kita lagi sedang naik, itu saatnya kita harus lebih lagi sujud menyembah. Itu saatnya kita harus berdoa. Yang mengerti katakan amin. Supaya, dengar baik saudaraku, iblis tidak mengalihkan fokus perhatian kita. Kadang-kadang kalau iblis gak bisa bikin kita jatuh, cukup dialihkan aja fokus perhatian. Ketika saudara sudah mulai dijawab doanya dengan dapat pekerjaan yang lebih besar tanggung jawab, menyita pikiran, menyita waktu, dapat uang lebih banyak, kenal banyak orang, kekuasaan lebih tinggi. Dengar baik saudara, hal itu bisa mengalihkan fokus. Dengar baik saudaraku,
Kadang-kadang kita perlu berhenti, Tuhan. Ketika kami sampai ke titik yang sudah sampai sini, Tuhan tuh maunya apa? Ini harus tahu, saudara. Yesus tuh ngerti. Tugas dia saat itu bukan ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Tugas dia bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Itu ya segala macam. Tugas dia adalah apa, saudara? Naik ke salib. Menjadikan semua orang percaya. Pelayanan untuk supaya percaya pada Bapa yang mengutus dia. Percaya pada dia Mesias. Itu tujuan itu aja. Lalu mati di salib. Saudara. Dan berusaha, saudaraku, iblis juga alihkan. Kadang-kadang dalam sukses kita, saudara. Entah uang lah, entah waktu. Dalam hidup kita di sukses. Kalau kita kurang doanya. Dalam keadaan sukses lagi diberkati besar. Kadang-kadang kita bisa lupa dan justru membuat kasih karunia Allah gak kerja. Jadi ada banyak orang, kenapa ya setelah saya sudah naik kok lebih stres hidup? Kok hilang damai? Kok gak ada sukacitanya saya? Gak kayak dulu. Dengar baik, itu karena apa? Karena kita lupakan ini prioritas utama kita, doa. Kalau kita doa, Roh Kudus dia adalah roh nasihat. Ada roh nasihat yang nasihatin kita gini. Uang yang kamu terima, rezeki yang kamu terima nih, misalnya sekian, itu ada uang. Bukan semuanya untuk kamu makan. Ada uang untuk Tuhan, itu milik Tuhan. Ada uang untuk masa depan kamu. Masa tua, ada uang untuk masa susah, ada uang untuk uang orang titipin ke kita. Itu soal uang, masalah waktu. Kadang-kadang kan waktu kita lagi di atas, saudaraku, itu waktu seolah-olah 24 jam itu milik kita semua. Enggak, jangan dimakan semua untuk kita. Kalau 24 jam itu untuk kita semua, sepertinya hanya untuk supaya kepentingan kita semua selayani. Wah, saya nggak mau ngomong yang negatifnya. Tapi saya mau ngomong gini, ada bagian dari waktu kita, ya kan waktu ini kan, itu untuk Tuhan. Untuk orang lain kita bisa bagi waktu ini untuk orang lain, untuk kepentingan orang, untuk keuntungan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya kan, ada waktu yang dimana kita beri, saudaraku. Untuk keluarga, untuk orang lain. Untuk bahkan orang yang tidak kita kenal. Hanya untuk kasih waktu untuk duduk diam. Dengar dia cerita. Bagikan kekuatan. Semua hidup kita. Kalau saudara dan saya bisa mengerti ini. Yesus ketika dia ada di puncak popularitasnya. Dia langsung menyingkir saudara sendiri. Dia doa. Supaya apa saudara? Tetap fokus dia. Aku tidak mau. Katakan amin. Katakan kadang ini, sorry nih saya mau ngomong banyak kan kita kan kalau sudah dapat uang langsung mikir. Coba doakan dulu. Tuhan ini uang apa memang untuk kami? Atau Tuhan maunya apa? Seorang hamba Tuhan pernah ngajar seperti itu. Saya dapetin tuh. Kok setiap dapat rezeki, Tuhan ini uang untuk apa? Untuk saya? Atau untuk apa? Kalau untuk saya ada bagian untuk Tuhan, bagian untuk orang lain. Tapi kadang-kadang uang ini hanya untuk titip. Ini uang, ya kan? Aku beri seutuh-utuhnya uang ini untuk kamu jadi saluran berkat. Hidup kita kan ada dua pilihan ya kan? Tuhan bilang, kamu mau jadi cangkir atau mau jadi sedotan. Kalau cangkir dituang sudah penuh, selesai. Kalau sedotan itu saluran berkat. Terus. Jadi pentingnya doa pada waktu kita ada di atas. Saudara khusus, itu adalah supaya hati kita tetap melekat sama Tuhan. Katakan amin. Kita bahas kemarin dalam Lukas pasal 5. Ketika Petrus mendapat tangkapan sangat banyak. Alkitab katakan ketika Simon melihat hal itu. Tangkapan ikan sangat banyak. Saudara, apa yang dibuat Simon? Simon
sujud tersungkur di kaki Yesus sambil dia berkata, pergilah daripadaku ya Tuhan, aku orang berdosa. Wah, sikap ini yang Tuhan suka. Akhirnya apa saudara? Tuhan berkata, Simon, aku mau beritahu kamu, ya kan, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Waduh, Tuhan kasih rancangan yang lebih besar. Pada waktu kapan? Simon mengalami sukses besar. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kapan kita harus berdoa saudaraku? Pertama, kita berdoa waktu kita mengambil keputusan penting. Kedua, setelah kita mengalami yang namanya kemenangan, sukses besar, dapetin mujizat besar. Yang ketiga saudaraku, ya, kita harus berdoa di saat-saat kita sedang apa? Sedih, sedang terluka, patah hati. Kadang kok gak ada sukacita ya, kok gak ada damai sejahtera. Doa saudaraku. Nih, kita contoh Yesus. Matius 14 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergi memberitahukannya kepada Yesus. Apa kaitan dengan Yesus? Yohanes Pembaptis ini adalah sepupu dekat daripada Yesus, saudara-saudaraku. Pada waktu Maria mengandung Yesus, Maria datang ke rumah Elisabet yang sedang mengandung siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi ini saudara nih. Mereka semua tahu. Dan Yohanes, saudaraku, hidup untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Saudara Kristus. Dan saat inilah orang yang berjasa. Ini orang yang membaptis Yesus. Ini saudara. Jadi secara manusia ada ikatan emosional. Kehilangan saudara. Sedih, berduka. Saudara, pada waktu di sini katakan ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Di saat-saat dia kehilangan orang yang dia kasihi, orang yang sangat dekat, orang yang sudah berjasa, membuka jalan bagi hidupnya, bagi pelayanannya. Saudara, ya kan, dipenggal matinya oleh Raja Herodes. Apa yang dibuat oleh Yesus? Alkitab katakan, ia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang apa? Suci. Untuk apa? Menguatkan diri dia dan berdoa. Jadi Yesus berdoa ketika hatinya terasa berat. Saudaraku Kristus, ya, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk menguatkan dirinya dengan berdoa. Saudaraku Kristus, setiap kita, ya kan, bisa mengalami yang namanya apa? Kekecewaan. Kecewa, kehilangan orang-orang dekat yang kita kasihi, kehilangan bisnis. Kita bisa pahit, kita bisa susah. Ya, semua itu seperti pengalaman ya dalam buku kehidupan kita. Ya, saya mau kasih tahu saudaraku, ya kita bersyukur ya kan dengan para konselor, para psikolog, psikiater, para terapis atau para dokter yang sudah bekerja. Saudaraku, orang bisa pergi ke sana. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku Yesus Kristus. Pada akhirnya saudaraku, kita tahu bahwa luka di batin ini, patah hati ini, kesedihan ini, saudaraku, hanya dapat disembuhkan oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang di dalam ini saudaraku, oke, psikolog bisa kok, psikiater bisa, dia kasih nasihat bagus. Tapi saudara, kalau saudara mau mengalami kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya, hanya bisa dikerjakan oleh pencipta kita sendiri. Namanya Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru
memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mazmur 147, saudara, ayat 3 sampai 5. Saudara mengatakan begini. Coba saudara baca sama-sama. Ini ayatnya. Setiap ayat firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudaraku, iya dan amin. Katakan amin, saudaraku. Nah, dikatakan begini. Ia menyembuhkan orang-orang yang apa? Patah hati. Membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita. Dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Saudara, buat Tuhan, bagi Tuhan, semudah Dia menempatkan bintang-bintang di langit, semudah itu juga Tuhan menyembuhkan luka hati kita. Tidak ada satupun yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk mendapat perhatian dari Tuhan yang penuh kasih. Mungkin hari ini saudara merasa kehilangan, saudara sedih, saudara kehilangan orang yang dekat seperti Yesus. Orang yang saudara kasihi, orang yang sangat berjasa dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu, ya, datang doa. Ada waktu saudara sendiri datang, nyembah. Kadang-kadang gak usah malu ya saudara. Mau nangis saja sama Tuhan. Ungkapkan perasaan saudara. Itu yang saya buat, saya gak malu. Kau mau nangis di depan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk membalut luka umatnya. Menyembuhkan bekas pukulan. Katakan amin. Mungkin juga saudara kehilangan, bukan cuma orang yang saudara kasihi, tapi seorang kehilangan kerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk sembuhkan saudara, pulihkan saudara. Kita bisa melihat kesaksian hidup Ayub untuk memahami keahlian Tuhan. Tuhan tuh ahli untuk menyembuhkan rasa sakit, patah hati, kehilangan. Saudara, luka-luka batin. Ayub saudara tahu, dia kehilangan hartanya saudaraku. Dia kehilangan anak-anaknya. Walaupun Alkitab tidak tulis, dia juga kehilangan istrinya saudaraku. Istrinya tinggalkan dia. Dia sendiri saudara, sendiri. Semua tinggalkan dia. Tapi saya ingin beritahu kepada saudaraku Yesus, ya, bahwa Tuhan menolong Ayub melewati daripada masa-masa susah dia. Di dalam Ayub 11 ayat 16 sampai 19 katakan, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan apa? Tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu karena engkau diangkat Tuhan. Banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Saudara Kristus, kalau saudara hari ini mengalami kesedihan, kekecewaan, berat hati rasanya, lakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Luangkan waktu untuk berdoa. Saudara, ungkapkan perasaan hati saudara dan minta Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Saudara mulai bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara berpikir saudara tidak punya waktu untuk berdoa, justru pada saat itulah saudara harus atau paling
butuh paling banyak, harus berdoa. Rahasia hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan adalah nikmatilah waktu bersama Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan. Baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab. Saudaraku, kadang-kadang doa yang paling sederhana adalah doa. Saudaraku, doa kan gak cuma kita ngomong sama Tuhan. Tapi doa itu bicara tentang apa? Kita mendengarkan Tuhan. Doa itu dialog, bukan monolog, saudara. Kadang-kadang saya secara pribadi, kalau sudah habis nyanyi, muji, nyembah, dan tidak ada kata-kata lagi, saya cuma diam. Tuhan, aku ini aku hadir, aku mau ketemu Tuhan. Tuhan bicara ya. Saya mau Tuhan bicara ya. Terus saya tutup. Lalu saya apa? Saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya berpikir, saya mengerti Tuhan sedang berbicara kepada saya. Saya baca Alkitab. Tuhan omong lewat Alkitab ini. Ketika saya baca Alkitab, disitulah Tuhan mulai kerja, saudaraku. Karena perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan, kata Yesus. Ketika saudara baca Alkitab, ini roh dan kehidupan. Saudara dipulihkan, saudara disembuhkan, saudara kata kuncinya adalah ambil waktu untuk doa. Kalau saudara berdoa, saudara rencanakan di mana tempatnya. Tempatnya harus sama, di situ aja terus. Waktunya sama, itu terus. Saudara bikin pola doa. Pastikan, jangan tunda. Saudara Yesus, biasakan ke Tuhan. Kadang-kadang kita diganggu dengan mau lihat Instagram dulu deh, mau lihat Facebook dulu deh, mau lihat Twitter dulu, melihat media sosial dulu deh, atau mau lihat inilah, mau baca email dulu, mau jawab WA dulu, mau lihat. Saudara, kalau kita memang sudah rencanakan ini, jangan sampai kita gagalkan rencana kita. Kalau kita gagalkan rencana untuk berdoa, kita sedang merencanakan untuk gagal. Saya ingin dorong saudara, doa. Tuhan suruh saya omong tentang doa lagi. Besok kita bicara tentang doa lagi. Saudara, mari tutup mata saudaraku. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di sini. Dia mau bicara sama saudara. Dia mau bicara sama engkau. Kapan saudara bisa mendengar suara Tuhan? Pada saat saudara buka Alkitab, saudara baca itu. Saat saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan, di situ saudara dengar suara Tuhan. Ketika saudara mulai berdiam diri di hadapan Dia, saudara arahkan pikirannya ke Tuhan. Saat itu Tuhan bicara. Perwira Kapernaum berkata, katakan sepatah kata saja, hamba-Ku akan sembuh. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Bicara ya Tuhan. Bicara waktu doa. Kita bukan cuma bicara sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara sama kita. Dengarkan itu. Taati itu. Saya akan melihat kasih karunia Allah. Kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Tuhan, turunkan berkat-Mu siapa anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Berkat-Mu turun pun setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Bila kau rasa gelisah, kita makan perjamuan kudus saudara. Bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Angkat roti saudaraku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meterai darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan buat setiap mereka semua ini Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.